Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan hypnic jerk ya. Jadi di part pertama sudah dijelaskan tentang ketika saya pertama kali mengalami hypnic jerk. Sekarang kita akan masuk ketika saya ini mengalami hypnic jerk selama 1 bulan, yaitu bulan November, awal November, 4 November hingga awal Desember ya. Jadi ketika 1 bulan itu rata-rata tidur saya hanya 2-3 jam, itu rata-rata, meskipun kadang-kadang lebih pun, tapi gak jauh-jauh ya, kadang 4 jam, kadang saya bisa tidur 6 jam gitu ya. Pernah juga 8 jam, tapi hanya sehari seperti itu, kemudian kambuh lagi selama beberapa hari ke depan. Nah, seperti itu yang saya alami ya. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang sangat membuat saya stres gitu ya, membuat saya sulit, karena ya begitu, mau ditidurin, fisik udah capek, semuanya sudah lelah, namun malah nggak bisa untuk terlelap tidur. Ya bayangkan aja, ada orang tuh pengen tidur, udah lelah banget, capek banget dengan aktivitas, namun ketika ditidurin malah nggak bisa tidur ya. Dan ini nggak bisa tidurnya bukan seperti orang insomnia yang biasa diceritakan ya. Orang insomnia kan nggak bisa tidur karena dia overthinking ya, atau karena dia ini pikirannya itu kemana-mana. Ini tidak ya, pikiran saya ya sudah mau masuk ke alam tidur, tertolak lagi, tereject lagi ya, sehingga sulit untuk masuk dalam alam bawah sadar, alam tidur ya, seperti itu ya. Jadi selama 1 bulan yang sangat menyiksa itu ya saya juga berobat, tapi mulai dari bekam gitu ya, kemudian minum madu pahit gitu kan, kemudian saya minum air zam-zam sudah ya, disertai doa ya kan, karena kalau minum air zam-zam lalu berdoa katanya doa dikabulkan ya. Dan sudah saya berupaya dan berdoa juga 1 bulan itu ya, alhamdulillah hasilnya di tanggal 3 Desember ya, mulai Allah angkat di malam itu seperti nggak ada hypnic jerk ya. Saya kira awalnya hanya semu gitu ya, namun alhamdulillah bisa berlanjut lama. Namun ini nanti kita ceritakan saja di part 3 ya. Nah, yang jelas selama 1 bulan itu yang saya rasakan setiap hari adalah capek, lelah ya, kadang-kadang panik, kadang-kadang deg-degan, stres gitu. Pokoknya mau apa-apa nggak enak ya, bahkan untuk ya sekedar menjawab WA ya, untuk memikirkan sesuatu, memikirkan solusi itu sulit ya. Kenapa? Karena capek banget, punggung tuh, sebagian punggung sangat capek ya. Gimana nggak capek ya? Ini bukan saja kurang tidur, tapi setiap mau tidur tuh tersentak. Ibaratnya seperti kita ini menggerakkan tangan kita. Gimana kalau kita gerakin tangan kita setiap misalnya 3 menit sekali begini, 3 menit sekali begini gitu kan, begini gerak-gerak terus ya. Kalau kita coba dalam waktu 3 jam 4 jam gerak-gerakin tangan, kaki ya, atau bagian-bagian tubuh lain, pegel kira-kira. Itu yang saya rasakan. Jadi yang saya rasakan ya, selama sebulan itu kan tidurnya 2-3 jam ya. Artinya saya naik kasur itu jam 10 sudah melaksanakan yang disarankan ya. Kalau orang insomnia itu kan yang gitu, harus tidurnya awal malam jam 10 atau kadang pernah saya jam 9 saya coba tidur, tapi ya apa, tidurnya lagi malah nanti jam 1 atau jam 2, kadang-kadang jam 3 pagi, atau kadang-kadang ketika sholawat tahrim itu berkumandang ya, jam 4 kalau bisa tidur, kemudian habis subuh tidur lagi lanjut 2 jam ya, berarti cuma 2-3 jam, itu sangat lelah. Dan saya berlindung kepada Allah ya dari peristiwa ini lagi. Saya nggak mau lagi gitu kan mengalami hypnic jerk yang berkepanjangan 1 bulan full ya. Saya sadari ya, tentu ini bisa jadi wasilah untuk pengampunan dosa,
karena bisa jadi saya banyak dosa, banyak kekurangan gitu ya. Ya maka itu Allah itu pengen mengampuni dosa-dosa itu ya. Yang nggak tahu, karena saya pun nggak tahu penyebabnya apa gitu kan ya, penyebab pastinya apa, karena kan tiba-tiba datangnya, nggak saya rencanakan juga gitu ya. Oke, nanti kita kembali lagi di part 3 yang akan saya upload pada suatu saat nanti. Saya harapkan ya ini bisa menjadi sharing ya, bahwasannya Allah itu bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya ya. Saya itu tahun 2020 dari mulai Januari sampai bulan ya sebelum Hypnijak itu ya bahagia-bahagia aja gitu kan ya, meskipun sebelum Hypnijaknya diawali oleh penyakit lainnya, yaitu penyakit tinnitus atau telinga berdengung ya, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 ya. Tapi saya tidak cerita banyak mengenai itu ya, tapi Allah bisa aja membuat seperti itu ya. Padahal saya pengen merencanakan ya di tahun-tahun akhir tahun 2020 ya, tapi ya bagaimana ya, tiba-tiba terserang oleh Hypnic ini ya, tanpa saya prediksikan sebelumnya ya. Dan itu sangat-sangat buruk pengalamannya. Semoga saja nggak terulang lagi ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.